Perkenalkan, nama saya Dedi Sidabutar, NIM saya 18090100016. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang penyakit infeksius pankreatik nekrosis atau IPN dan infeksius bursal disease atau penyakit Gumboro. Langsung saja yang pertama, yaitu infeksius pankreatik nekrosis atau IPN. IPN adalah infeksi virus yang paling utama yang terdapat pada ikan trout dan salmon. Infeksi ini sangat khas terlihat pada ikan trout sebagai penyakit akut yang menyebabkan kematian cukup tinggi pada benih ikan. Masa inkubasinya bergantung pada suhu, yaitu mulai 6 hari pada suhu 125 derajat Celcius hingga terjadi beberapa minggu pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, epidemiologinya, ikan yang terinfeksi akan menjadi reservoir infeksi. Lalu, ikan yang bertahan hidup dapat menjadi pembawa infeksi dan sewaktu-waktu dapat melepaskan virus dalam jangka waktu yang lama. Lalu, faktor-faktor lain seperti jalur infeksi, kepadatan populasi ikan, suhu air, serta ada tidaknya kondisi stres akan mempengaruhi tingkat mortalitas. Yang berikutnya adalah cara penularannya. Penularan penyakit ini yang sering terjadi yaitu dari induk ke anak melalui telur dan merupakan salah satu faktor utama penyebaran IPN secara geografis, atau dengan kata lain, virus ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah gejala klinis yang ditunjukkan. Yang pertama, peningkatan mortalitas secara mendadak. Lalu terjadinya eksoptalmia atau bengkak pada mata akibat pecahnya pembuluh darah. Yang berikutnya adalah terjadinya distensi pada perut atau penumpukan zat berupa gas atau cairan yang menyebabkan perut menggembung melebihi ukuran yang normalnya. Lalu yang berikutnya, terjadinya perdarahan di antara si kapilorus dan hati serta limpa yang terlihat lebih pucat. Lalu yang terakhir, ditemukannya lendir yang menyerupai susu di lambung dan bagian anterior usus. Selanjutnya, kita masuk ke diagnosa. Nah, diagnosa yang dapat dilakukan jika ikan trout muda mengalami kematian yang meningkat secara pesat, itu menunjukkan beberapa gejala yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang berikutnya, untuk mengetahui bahwa infeksi IPN ini membutuhkan isolasi virus dalam kultur sel dan identifikasi dengan tes netralisasi serum menggunakan polivalen, yaitu serum anti-IPN virus. Lalu yang terakhir adalah penanganan. Tingkat kematian dapat dikurangi dengan pemeliharaan benih selama 4 bulan pada air dengan suhu dingin atau di bawah 7 derajat Celcius, karena air dingin memiliki efek yang menekan infektivitas dan penularan virus. Lalu yang berikutnya, keberhasilan dari penanganan ini tergantung pada program peninjauan kesehatan ikan yang ketat untuk mencegah pemasukan atau penyebaran IPN secara tidak sengaja. Yang kedua adalah infeksius bursal disease atau penyakit Gumboro. Penyakit Gumboro adalah penyakit menular dan imunosupresif pada ayam muda yang disebabkan oleh virus IBD atau disebut juga IBDV. IBDV adalah double-stranded RNA virus dari genus Avivirnavirus dan berfamili Birnaviridae. Genom IBDV dibagi menjadi segmen A dan segmen B. IBDV memiliki dua serotip, yaitu serotip 1 dan 2, di mana kedua serotip tersebut secara alami akan menginfeksi ayam, kalkun, bebek, ayam Guinea, dan burung unta. Namun untuk ayam hanya akan diinfeksi oleh IBDV berserotip 1. Lalu prevalensinya adalah munculnya kembali IBDV sebagai varian antigenik menjadi alasan kerugian yang signifikan dan tingkat mortalitas yang tinggi. Lalu yang berikutnya, faktor seperti dosis dan virulensi strain, umur dan jenis burung, serta ada tidaknya imunitas pasif dapat dihubungkan dengan kematian yang cukup tinggi. Penyakit ini menyebabkan imunosupresi dan unggas yang terinfeksi menjadi rentan terhadap virus, bakteri, ataupun parasit lainnya. Lalu yang berikutnya adalah patogenesis. Penyakit ini menyerang unggas muda pada usia 3 hingga 6 minggu, sementara bentuk infeksi subklinis ditemukan pada unggas yang lebih tua. Organ utama yang menjadi predileksinya adalah bursa fabricius. Rute fekal oral dan inhalasi adalah jalur utama masuknya virus ke dalam tubuh yang bereplikasi dalam makrofag dan sel limfoid.
Penyakit ini mengakibatkan viremia primer, lalu virus akan masuk ke aliran darah sehingga mengakibatkan viremia sekunder. Nah, viremia sekunder menyebabkan penyebaran virus ke organ lain seperti ke ginjal dan jaringan otot yang mengarah pada tanda-tanda klinis patognomonik atau dapat juga menjadi kematian. Yang berikutnya adalah gejala klinis. Nah, gejala klinis yang pertama, unggas yang terinfeksi akan mengalami depresi seperti mengacak-acak bulunya sendiri, dapat mengalami anoreksia, diare, dan terlihat pada bagian kloaka akan menjadi kotor. Yang berikutnya, beberapa penyakit seperti koksidiosis burung, penyakit Newcastle, infeksi anemia ayam, sindrom stunting, mikotoksikosis, dan bentuk nefropatiogenik dari infeksi bronkitis. Kita masuk ke diagnosa. Diagnosa yang dapat dilakukan untuk penyakit ini ada beberapa. Yang pertama, melalui gejala klinis dan diagnosa banding. Yang kedua adalah isolasi virus. Yang ketiga, diagnosa antigen virus. Yang berikutnya adalah tes serologis. Lalu yang terakhir adalah penanganan. Penanganan yang paling efektif untuk penyakit ini adalah vaksinasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.